Dan pemirsa, kita akan kembali ke Istana Bogor untuk melihat jalannya pertemuan bilateral antara Indonesia dan Palestina. Oke, baik, sebelum kita menuju ke Istana Bogor, kita akan lanjutkan perbincangan dengan kedua narasumber kami. Saya ke Pak Holik. Pak Holik, tadi ada beberapa poin yang ditekankan dalam pertemuan hari ini, salah satunya mengenai kerjasama di bidang kesehatan, obat-obatan, kemudian ekspor impor, perdagangan, dan selain memang mendukung atau lebih agresif lagi memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jika Bapak lihat dari sejumlah kerangka kerjasama antara kedua negara, apakah ini memang tanda-tanda akan segera diakui, Pak? Setidaknya di PBB dulu lah, Pak. Ya, saya kira ini sesuatu yang mengindikasikan ya bahwa Palestina memang layak untuk merdeka segera. Oleh karena itu maka Indonesia membangun kerjasama yang lebih intensif dan ini lebih progresif, istilah Bu Tia itu, bahwa dibanding dengan kebijakan-kebijakan yang lama ya. Jadi sekarang sudah maju dengan membuka misalnya MOU yang poinnya jelas, misalnya pembebasan biaya masuk kurma dan zaitun misalnya. Kemudian akan ada memfasilitasi untuk otoritas Palestina adanya industri obat-obatan di sana. Saya kira ini sudah langkah maju dan itu sebagai prasyarat untuk sebuah negara bisa berkomunikasi dan bisa menyejahterakan rakyatnya lewat upaya-upaya diplomatik baik bilateral maupun yang lain kan gitu ya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia sesungguhnya adalah sesuatu yang buat Palestina ini sangat berharga dan oleh karena itu tadi kita menyimak ya pidato sambutan dari Perdana Menteri Palestina. Pertama sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Kemudian yang kedua dia bersyukur bahwa persatuan antara semangat persatuan antara Indonesia dan Palestina itu terbangun sedemikian kuat gitu. Dan harapannya tentu ini akan melahirkan pada akhirnya adalah Palestina merdeka. Jadi saya kira itu arahnya sudah condong ke arah itu. Baik, saya ke Mbak Tia. Mbak Tia, tadi salah satu yang akan di-approach atau dikejar oleh Indonesia adalah terkait keanggotaan penuh Palestina dan di PBB. Tadi kita juga sudah membahas ini dukungan PBB terhadap Palestina pun sebagai sebuah negara saja ups and down. Kalau Anda melihat progres beberapa tahun terakhir ini lebih cenderung positif atau negatif, Mbak Tia? Kalau melihat tadi Mbak Nisa sudah mention ya bagaimana Australia misalnya mencoba untuk menarik dukungannya terhadap pengakuan West atau Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Itu satu tanda tuh. Jadi artinya ini dalam posisi down nih dukungan dunia internasional terhadap keberadaan negara Israel. Nah, momentum ini saya pikir tepat begitu ya ketika Presiden kita menginvite Palestina untuk datang dan membicarakan beberapa kesepakatan. Mudah-mudahan ini memang satu progres yang baik ke arah Palestina merdeka begitu. Berdaulat kemudian menjadi yang two state solution itu tadi. Menjadi dua negara berdampingan yang damai begitu ya. Kemudian diakui secara secara hukum di PBB begitu. Kemudian hubungan kita secara bilateral pun memang bisa dimention sebagai bilateral begitu ya karena sudah berdaulat. Sudah merdeka begitu. Mudah-mudahan kedepannya seperti itu. Karena kalau kita lihat begitu ya, ini progresnya besar. Biasanya kalau kita bicara Palestina, seperti yang saya katakan di awal, hanya sebatas capacity building, kemanusiaan, scholarship, bantuan, begitu ya. Ini lebih spesifik loh, Mbak Nisa ya. Kalau kita lihat yang tadi Mbak Nisa mention dari hasil pidatonya dan diawali dengan Al-Aziz gitu ya, sedemikian dekat begitu ya, sudah mengarah kepada ekspor impor, ada perdagangan, bahkan ada indikasi akan membangun satu produksi obat di Palestina yang disupport oleh Indonesia. Ini luar biasa ini. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari pidato kedua kepala negara tadi memang ada transfer knowledge ya yang nanti akan terkait dengan obat-obatan dan perdagangan di sana. Ini seakan sudah bersiap Palestina akan menjadi negara berdaulat ya, Pak Holik. Pak Holik, kita tarik garis ke belakang. Mengapa sih Pak Indonesia itu sebegitu
kekehnya, sebegitu agresifnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jika kita lihat negara-negara Arab saja sudah membuka diplomatik dengan Israel, sebenarnya keuntungannya akan lebih banyak ketika kita membuka di satu sisi kita memperjuangkan Palestina, tapi satu sisi lainnya kita buka kerjasama juga diplomatik juga dengan Israel. Ya, saya kira karena tadi hubungan emosional keagamaan itu begitu erat, itu ya salah satu yang mempertemukan ya. Begitu yang bisa mempertemukan Indonesia dengan Palestina. Dan yang paling penting adalah, saya kira secara konstitusional ya, bahwa konstitusi kita kan memang memberikan perintah bahwa penjajahan di muka bumi itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Nah, dalam kerangka itu Palestina harus merdeka gitu, karena dia tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan kan gitu ya. Jadi sesuatu yang memang harus diwujudkan secara konstitusional itu yang menjadi tekad dan komitmen Indonesia untuk mewujudkannya gitu. Baik, dan pemirsa, kita masih menantikan seperti apa suasana terkini di Istana Bogor setelah pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Palestina tadi di Istana Bogor. Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.